Ya ceritanya kan kalau kita nyimpen info buku bagus sendiri tuh kan kayak masturbasi gitu ya. Jadi pengen wah kacau lu. Apa lu strategi lu apa gua tanya lu? Ayo. Nggak, strategi gue jelas. Apaan? Terukur. Gimana coba? Terukur. Ya apa aja diukur? Gini. Iya tuh, kemarin gue di Gramedia lihat tuh dari tahun 93 ya, dia kalau nggak salah dicetak ulang deh kalau nggak salah. Betul. Jadi kampret tuh emang Gramedia tuh. Ya udah, menjelang akhir tahun ini kan waktunya spring cleaning nih katanya nih, bersih-bersih gitu kan ya. Nah, gue kebetulan juga lagi bersih-bersih rak buku gitu ya, dan nemuin anjrit, ada kali bangsa 20-an buku-buku sundoku gue yang belum kebaca, dibelinya karena impulsif aja, dan sebagian besar karena gara-gara Stephen gitu kan. Jadi mungkin kita bahas kali ya, kita punya buku-buku apa aja nih yang udah dibeli, yang belum dibaca gitu, yang sundoku. Gimana sih cara, ada strategi nggak sih buat ngurangin gitu yang kedepannya, sehingga nanti misalnya dalam beberapa bulan ke depan masuk tahun baru, buku-buku sundoku lu tuh udah dibaca semua dan beli buku baru. Nah, sebenarnya kalau belum dibaca terus kita nggak beli buku baru, ya tetap beli. Gue suka ada rasa bersalah gitu toh. Iya benar juga ya. Gue masih banyak yang belum dibaca gitu. Jadi ada dua strategi yang mau kita obrolin. Pertama, gimana ngurangin rak buku sundoku kita gitu. Yang kedua itu strategi untuk berikutnya. Berikutnya supaya nambahnya lebih banyak. Supaya entah nambahnya lebih banyak atau mau ngurangin dulu atau gimana nanti. Toto katanya udah punya strategi tuh berdasarkan perhitungan algoritma matematik segala macam. Berdasarkan AI gue udah bisa punya algoritma sendiri lah. Berdasarkan AI. Iya. Gue tanya ChatGPT juga, ada programming nggak? Gokil. Oke, ya udah, siapa yang mau duluan? Steven kali ya yang banyak buku ya. Jadi pertama itu list buku-buku sundoku dulu deh. Yang belum lu baca gitu ya? Ya. Oke. Tapi buat teman-teman dulu ya yang mungkin baru dengar gitu, nggak ngerti sundoku apaan sih. Sundoku tuh beli buku nggak dibaca gitu loh. Simpelnya seperti itulah. Itu istilah dari bahasa Jepang. Pokoknya lu tongkrongin aja gitu di rak buku gitu ya, nggak disentuh sama sekali gitu. Kalau disentuh cuman dilihat-lihat sebentar gitu misalnya. Ada nih satu novel. Belagu banget satu, bohong banget. Bohong amat lu satu. Bohong lu. Enggak, maksudnya satu yang baru ku keluarin dari rak. Apa Evan? 100 Years of Solitude. 100 tahun kesunyian. Itu juga dia baru sadar dia punya buku itu gara-gara kita bilang kita baca buku bareng apa lagi. Kayaknya gue punya deh, dibongkar-bongkar udah debunya udah tebal gitu ya. Nah iya kayaknya Stephen. Terus Wan. Ini ada satu lagi nih, Rahasia Nusantara, Candi Misterius Wangsa Syailendra, ACC Channel. Mas Toto kemarin baru. ACC Channel tuh. Terus ada satu lagi nih, sundoku memang sih ini, Dongeng Telepon. Apa tuh? Ini Dongeng Telepon nih buku cerita anak terbitan Nora Kids, penulis Itali dari Gianni Rodari. Dongeng Telepon. Oke. Ada lagi? Terus ini baru beli sini. Baru beli jangan dibilang sundoku dong, kalau gitu gue berasa bersalah banyak banget dah. Siapa tahu dia baru belinya atas desakan impulsif. Random. Ini kan kemarin Danarto kan dikeluarin kumcer tentang Palestina ya. Ini aku tertarik nih, ada buku beliau yang judulnya Orang Jawa Naik Haji Plus Umroh. Oke. Terus Stephen malu-malu aja nih, padahal di belakangnya udah numpuk bukunya tuh. Tok, 5 dulu deh, 5 deh. Waduh, 5. Fen, lu mungkin inget ya, kita dulu pernah pengen ngebahas buku ini dan gue belum sempat baca. Bukunya ini Fen, yang terbitan Bentang Pustaka. Oh iya. Bukunya Feby Indirani yang bukan Perawan Maria. Terus ada juga Memburu Muhammad. Tuh belum gue baca. Ya Allah, bukan Perawan Maria sama Memburu Muhammad belum lu baca? Belum loh. Bukan Perawan Maria udah, Memburu Muhammad belum. Terus gue tuh sekarang kemarin tuh ngumpulin buku banyak banget tentang filsafat. Jadi ada bukunya Imam Ghazali itu 2 yang gue cuman lihat-lihat doang tapi belum. Pertama yang Pengantar Filsafatnya dia, sama yang Kerancuan Filsafat ya kalau nggak salah ya. Mana bukunya ya? Gue sampai lupa. Kerancuan Para Filsuf.
Itu bukunya Imam Ghazali, juga pengantar filsafatnya. Karena gue kan lagi demen nih, terus gue pengen tahu filsafat itu kenapa sih gitu kan. Kalau ada sebagian orang kan bilang, oh jangan belajar filsafat, lu ntar jadi ateis. Masih mending gue dulu dibilangin sama bokap gue jangan belajar filsafat ntar gila. Kalau lu kan nggak belajar filsafat emang udah gila. Ajibnya keluar. Kuk. Terus ini bener-bener impulsif, sundoku, dan gara-gara denger siapa tuh dulu bintang tamu kita, Mbak siapa dulu lupa yang mau ngomong masalah aja. Lu tau gak, gue tuh beli buku Mustika Rasa resep masakan Indonesia. Ya Allah, itu tebel banget kan toh? Tebel banget. Itu lu beli Karena gue pengen tahu kan. Terus gue kasih lihat sama Rika, apa namanya, nih kayak gini, ini buku masakan apaan, kagak ada gambarnya. Jadi ini buku resep-resep makanan yang dulu diminta untuk diterbitkan oleh Presiden Soekarno untuk merekam kekayaan kuliner Indonesia gitu ya. Betul. Ini penerbitnya siapa? Kobam. Iya, halo Kobam, apa kabar? Tuh. Oke, gue sekarang ini impulsif banget gara-gara habis baca Filsafat Moral Farudin Faiz, terus gue menemukan buku dari kajian ngaji filsafatnya dia, judulnya Menghilang Menemukan Diri Sejati. Oke. Belum gue baca. Oke. Terus Generasi Kembali ke Akar baru sempet kata pengantarnya, belum gue lanjut. Sementara Mas Muhammad Faisal udah ngeluarin buku baru tentang parenting anak-anak Gen Z. Gila, setahun 2 buku berarti ngeluarin loh. Itu gimana nulisnya? Pakai komputer. Garing ya gue ya. Kriuk. Terus gue dapet kalau ini sebenarnya bukan sundoku tapi dapat gitu ya, dikirimin sama Mas Kuncoro. Ini buku favoritnya Toto nih, Pangeran Kecil. Edisi peringatan 75 tahun dan Mas Kuncoro yang nerjemahin gitu. Oke. Terus juga ada buku karangan temen gue. Jadi ada 3 buku karangan temen gue yang akhirnya gue beli, lagi-lagi impulsif karena wah temen gue nih, gue harus punya bukunya gitu. Yang pertama itu Mas Eko Sulistianto dan istrinya Mbak Nanin Upianti, dia bikin buku judulnya Habis Gelap Terbitlah Tuman. Jadi Tuman itu adalah nama sebuah warung atau tempat makan yang keren banget di BSD karena dibikin di tengah-tengah kebon dan dipertahankan bentuk kebon aslinya gitu. Kayaknya gue pernah cerita deh soal Tuman ini. Jadi dia bilang Habis Gelap Terbitlah Tuman, kisah warung Tuman BSD dari pinggir jalan ke bibir kuburan. Terus juga ada 2 Rahel, dua-duanya juga seorang penyandang tunanetra. Dua-duanya bikin buku. Yang pertama itu adalah Rahel Siloam. Dia nulis buku tentang keajaiban ada pada ibu, panduan orang tua, guru, dan pendamping dalam membimbing anak berkebutuhan khusus. Rahel ini adalah salah satu influencer tunanetra yang keren banget. Bahkan dia sempat tampil beberapa kali di Kick Andy menceritakan pengalamannya. Jadi gue beli bukunya dan gue bilang gue janji akan baca dan review. Rahel yang kedua ini namanya Rahel Stefani Halim. Dia juga nulis, judul bukunya Aku Tidak Buta. Ini bukan seberapa sempurna Anda, tapi seberapa sempurna Anda ingin menjadi. Ini adalah true story penyandang retinitis pigmentosa. Apa itu? Sejenis masalah pada mata lah, gitu. Oke. Oke, itu tadi beberapa buku-buku sundoku kita. Nah, nanti kita akan ceritakan juga tentang apa sih rencana ke depannya untuk ngabisin buku itu. Karena bagaimanapun, walaupun impulsif belinya, tapi paling tidak ada dong rencana untuk membacanya gitu. Kecuali lo memang niatnya untuk jadi pajangan doang kan. Karena kadang-kadang impulsif membeli itu kan didorong oleh keinginan untuk yang penting gue punya dulu. Jangan sampai nanti susah nyari bukunya. Nanti dibacanya belakangan juga gak apa-apa gitu kan. Ya gak? Betul. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, yang pertama, gimana rencana lo untuk menghabiskan buku-buku yang belum dibaca ini? Dan yang kedua, rencana lo ke depannya, apakah lo tetap akan menjadi seorang sundoku atau lo punya strategi sendiri? Seperti yang diakui oleh Toto. Nah, yang pertama dulu nih. Pon, strategi lo gimana, Pon? Apakah lo memang akan mulai membaca, menghabiskan pelan-pelan, atau ya udahlah, ikutin aja lah gimana nantinya jadinya. Buku akan memilih dirinya sendiri. Asik. Agak-agak susah nih kalau disuruh nanya rencananya, soalnya cukup banyak buku-buku yang masih belum terbaca dan kayaknya pelan-pelan aja ya, habisin satu demi satu berdasarkan prioritas buku yang lagi disenengin gitu ya. Jadi bukan karena sundoku gitu atau karena merasa bersalah atau gimana, pokoknya ya udah dah jalanin aja gitu ya. Iya. Apa yang akan lu mulai baca? Ini ngabisin yang dikit-dikit dulu, yang baru beli misalnya kayak
marah-marah lulu, Valian Budi. Ya Allah, ada lagi. Ya tambah lagi dia. Nambah lagi. Sama ini Mutiara Kisah Masa Lalu, penutup dari triloginya Memoir Mia Bustam, penyintas dari G30. Lu pola baca lu gimana sih kalau ngabisin buku? Kayak kemarin Nexus tuh lu bisa sehari 1 bab gitu, tapi kenapa masih banyak buku-buku lu yang belum kebaca? Gue tahu jawabannya. Karena mau direkam di Kepo Buku. Terus saya karena harus keep up sama buku-buku baru yang terus terbit gitu dan bagus-bagus. Tapi lu gimana sih cara lu menghabiskan sebuah buku? Pola lu seperti apa sih? Kalau misalnya seru dan tipis itu lebih cepat untuk diselesaikan. Tapi kalau agak emosional dan cukup berat untuk mentalnya menerima gitu ya. Jadi kadang-kadang direhat dulu gitu. Tapi apa target lu memang setiap buku yang lu punya itu harus lu baca habis? Iya, exactly. Kenapa? Karena pengen the whole experience saja. Sama saya yang udah dibeli. Ongkirnya mahal, bos. Oke. Iya lu Kak. Soalnya ke Ambon. Jangan lupa tuh Porter Pamflet 2 juga masuk dalam buku Sundokulu tuh. Oh iya. Belum dibaca. Iya tuh belum dibaca. Gue udah skimming, gue gimana cara bacanya ini buku. Ku bilangin lo. Lo iya bagus makanya, tapi kan itu kan di luar ini, gue di luar apa namanya intelligence ya. Gue lo tahu sendiri kan gue sih. Oke. Nah kalau lu tuh baca buku tuh harus selalu habis atau enggak? Iya, gimana nih? Nah, gue termasuk orang yang nggak baca buku kadang-kadang selalu habis. Pertama, pola baca gue baca buku kadang-kadang mut-mutan juga, tapi tidak selalu habis. Dan pada saat membaca satu buku, gue kadang-kadang nggak ngurut. Ada sesuatu yang ini kebanyakan ceceremehnya nih gue lompatin gitu, atau gue skimming aja gitu, nggak gue baca ceceremeh. Terus nggak perlu gue baca detail, terus gue skip aja. Yang penting gue tahu bab ini kira-kira dibaca ngomongnya ini gitu. Terus lompat ke bab. Terus kalau bosan ya gue taruh gitu. Jadi ada banyak buku. Karena kalau lu ngomong Sudoku yang sama sekali belum dibaca, tadi yang gue salah satu yang gue sebutin. Tapi kalau separuh dibaca terus gue taruh terus nggak baca lagi ya banyak. Misalnya ya banyak. Gue buku-buku filsafat itu ya. Buku-buku filsafat kan susah. Terus apalagi ya, kadang-kadang gini, kadang-kadang gue stop itu kadang-kadang memang pertama mungkin moodnya jadi hilang. Temanya tuh lagi anget misalnya kayak gitu, atau gue lagi pengen baca tentang apalah. Kadang-kadang kan kita kan budak korporat, pengen baca misalnya gimana, misalnya nih dealing with difficult people, misalnya kayak gitu kan. Udah gitu konfliknya udah hilang, ya gue taruh bukunya, nggak gue habisin. Misalnya kayak gitu kan. Kadang-kadang kita beli buku kan ke-trigger sama suatu peristiwa gitu kan misalnya. Nah begitu peristiwanya udah lewat, moodnya udah hilang, ya gue taruh gitu. Kayak Nexus gitu ya. Nexus sudah habis karena kan diambil sama Kepo Buku gitu kan. Jadi lu harus bersyukur sama Kepo Buku karena itu bisa memaksa lu baca buku cover to cover. Nah betul. Tapi gue ada disclaimer juga, Kepo Buku itu sebenarnya justru kadang-kadang ya, atau lebih sering gitu, bukan kadang-kadang, seringnya adalah mengobrak-abrik jadwal baca gue malah. Gimana tuh? Ketika kita justru punya jadwal ngeringkas atau ngebahas buku bareng. Contoh misalnya gara-gara Nexus kan gue harus pinggirin buku-buku gue yang lain. Misalnya contoh nih kita pengen bahas buku A. Contoh yang terbaru adalah Nexus yang kemarin kita bahas gitu kan ya. Kan gara-gara itu lu tahu sendiri gue belum beli bukunya, jadi beli kan. Nah jadi gue baca itu, dan sedangkan buku yang gue beli malah belum gue baca, malah jadi tertunda untuk membaca kan gitu, bener gak? Jadi balance gue sama gitu, balance gue yang belum dibaca tetap 10, ketambahan satu dibaca gara-gara itu, misalnya Nexusnya kan tetap 10 yang belum dibaca, misalnya kayak gitu. Jadi kayaknya kedepannya nanti gini aja buat ngebantu nih. Buat gimana? Untuk buku yang kita mau baca bareng sebulan sekali itu kan ya Van ya, bener ya, udah janji kan Toto ya Van ya. Sebulan sekali. Buat teman-teman yang baru tahu, kita tuh punya program namanya Baca Bareng, di mana kita bertiga baca buku yang sama terus kita diskusikan dalam salah satu episode Kepo Buku. Nah niatnya mau bikin 1 bulan sekali dan Toto langsung setuju. Gitu. Jadi udah gue iket nih di sini nih. Udah. Gak apa-apa. Ntar coba gue pengaruhi buku-buku yang belum gue baca. Biar itu dia. Itu dia. Jadi sarannya adalah ambil dari buku-buku yang koleksi Sundoku lo aja gitu. Betul bisa. Tapi ya kalau lu ngeliat buku-buku gue,
kecuali yang fiksi mungkin yang lu bisa ikutin, yang lain lu mau ngikutin seriusan. Lu mau baca tiba-tiba gue bilang, besoknya ya kita baca The Readable Darwin Evolution, lu mau? Enggak kan? Dengerin. Hah? Kita kan bertiga. Terus? Kan bisa voting. Jadi ketika lu ngajuin buku-buku aneh lo itu, gua sama Steven kan bisa bilang, Iya. nggak mau gitu. Ya ujung-ujungnya gue juga akhirnya beli buku baru lagi, kayak habis-habis juga ujung-ujungnya kalau kayak begitu. Ya kan? Lo mau emang tiba-tiba gue kasih, tolong yuk baca misalnya The Janus Point, The New Theory of Time. Duduk kan otak lo pada lo. Pusing gue baru denger judulnya aja. Kagak ada yang lain apa buku itu gitu. Tapi oke. Iya. Bentar. Lu kan gue belum ceritain gimana gue cara ngabisin bukunya kan? Oh iya. Lu strategi lu ngabisin bukunya gimana? Yang Nah, gue hampir sama dengan Steven. Gue tuh menghindari baca buku bareng kepo buku. Bukan salah satunya itu, tapi kan gak mungkin kan, itu salah satu profesi kita, itu profesi gitu kan. Nah, cuman gue percaya banget ada pepatah yang mengatakan di setiap masa ada bukunya dan di setiap buku ada masanya. Jadi ya udah biarin aja. Gila lu filsafat yang tendensius banget. Ulang. Di setiap masa ada bukunya dan di setiap buku ada masanya. Iya betul, kan gitu kan pepatah. Dalam artian lu membiarkan buku itu akan memilih lu sendiri nanti pada waktunya untuk dibaca. Nanti pada saat lu berusia 80 tahun baru lu baca gitu buku. Bukan. Maksud gue kadang-kadang buku itu gue beli karena waktu itu mood gue ada, atau ada peristiwa yang ini, tiba-tiba gue taruh mungkin. Nah nanti ketika ini lagi gue pasti ini. Buku gue yang itu mana ya gitu kan. Kadang-kadang buku gue diberesin gitu kan. Tiba-tiba buku gue mana nih? Kenapa ada yang hilang nih? Kenapa nggak ada? Ternyata ditaruh di box yang lain misalnya kayak gitu. Jadi menurut gue nggak usah di ini, karena buku itu menurut gue ya harus, pertama benar kata Steven harus dibaca. Cuman ketika kapan trigger itu datang kembali, apakah gara-gara kepo buku kita harus baca? Tiba-tiba misalnya Steven tadi tiba-tiba bilang, ya udah kita baca itu tuh tadi yang fiksi yang Mas Toto ada tuh tadi, bisa kayak gitu kan. Kita belum pernah bahas, bisa jadi ya kira kebaca kan gitu. Jadi ya santai aja gitu. Nggak usah perlu bukan karena kita mengejar target gara-gara kita baca, jadi kita ngebut gara-gara gitu. Kalau menurut gue sih enggak. Karena tipikal dari kita bertiga kan kita selalu baca buku gitu kan. Perkara nanti ada buku baru yang kebaca, perkara nanti ada buku lama yang balance-nya kita habisin, at the end kita tuh tetap baca buku. Itu yang lebih penting menurut gue gitu. Pembenaran aja sih sebenarnya. Nanti kan lu duduk di depan gitu, mana nih nggak ada buku-buku yang manggil gue. Ya udahlah gue beli aja lagi yang lain nih. Ya benar. Jadi sebenarnya kita bikin tema Sundoku ini bukan berarti ada solusi ya teman-teman ya. Pembenaran kita aja. Pembenaran kita. Gue yakin lagi dengerin juga punya pembenaran masing-masing untuk satu, ngabisin atau nggak ngabisin buku-buku yang udah kadang lu beli, atau dua, beli buku ke depannya nanti gitu loh. Iya betul. Nah kalau gue ya paling nggak kan gue punya resolusi dulu gitu loh. Jadi gue tuh pengen gara-gara baca bareng ini, gue tuh jadi punya kebiasaan baca buku tuh cover to cover, dan benar-benar gue simak baik-baik gitu ya, karena gue nggak mau kelihatan tolol pada saat gue ngomong. Jadi gue tuh punya rencana gini. Jadi misalnya ada buku yang udah gue deretin nih, jadi gue taruh di atas meja. Ini nanti gue akan habisin, tapi gue tuh bukan tipe orang yang bisa switch antar buku di tengah jalan. Misalnya baru baca ini 50%, gue pindah dulu ini, nanti gue balik ke sini, nggak bisa. Oke. Jadi gue udah niatin tuh, udah gue tumpuk, gue rencanakan untuk baca. Terus nanti gue akan buat catatan-catatan di buku gue gitu ya. Asik. Sekali catatan untuk mengingat nih buku tentang ini, bab ini, tentang ini gitu. Jadi paling tidak gue udah ada program, udah ada rencana gitu. Cuma masalahnya setelah gue lihat buku yang gue tumpuk, misalnya nih yang ada di tumpukan teratas kan tadinya ada ini, gue udah lama pengen banget baca gitu ya, Generasi Kembali ke Akarnya Mas Muhammad Faisal. Itu kan, itu di tumpukan paling atas, baru di bawahnya tuh buku-buku teman-teman gue yang mau gue review gitu ya. Tiba-tiba gara-gara kemarin kita lagi rekaman, Mbak Lela WhatsApp cerita 100 Years of Solitude udah ada filmnya di Netflix jadi seri, gue beli lagi tuh buku. Itu buku yang siapa pengarangnya namanya? Gabriel Garcia Marquez. Gabriel Garcia Marquez. Steven gara-gara kita ngomong dia baru ingat, kayaknya gue punya buku itu. Ya udah gue taruh di tumpukan atas gitu kan ya.
Terus gara-gara rekaman kemarin lu ngingetin gue Murakami gue belum ada, dan gue pengen banget Murakami itu jadi bacaan di akhir tahun nanti gitu ya. Ya udah akhirnya gue beli, taruh di tumpukan paling atas. Murakami itu yang baru, gue udah baca sinopsisnya kan. Terus gue ke Kino kan lihat ini buku, gue tahu gue nggak bisa baca fiksi. Murakami pula dalam hati gue gitu. Kecuali nanti ada dua cecunguk kepo buku itu bilang baca Murakami yang ini baru gue beli ya. Kalau nggak numpuk lagi. Dua racun cecunguk. Ya gitu. berarti harus kita bikin salah satu episode baca bareng gitu. Tuh kan. Pusing loh. Jadi rencana gue adalah gue pengen beli gitu, The City and Its Uncertain Walls. Kayaknya menarik sih sebenarnya itu temanya. Iya, walaupun katanya banyak kritik yang bilang tidak semenarik buku-buku Murakami sebelumnya, tapi men, buat gue ini Murakami, jadi gue harus benar-benar kayak harus dibaca. Default waktu gue untuk baca gitu loh. Apakah nanti selesai setengah jalan atau enggak, ya itu urusan belakangan. Boleh dong berencana kan, ya kan? Nanti buku yang menentukan. Jadi, tapi ya itu kesimpulannya. Ternyata ketika gue berencana mau membaca buku-buku Sundoku gue malah beli dua buku tambahan lagi gitu loh. Menambah penderitaan gue. Lagi sama ketika gue di Kino tuh lihat Haruki Murakami. Oh kayaknya gue nggak perlu tambah buku lagi. Yang ada gue beli buku yang lain sama aja. Jadi nggak sama aja, gak ngerem juga. Oke. Nah, ini sebenarnya pertanyaan yang sangat tidak layak untuk Steven gitu ya, karena Steven adalah bisnis buku gitu ya. Bisnis Tapi buku. Strategi apa ke depannya apakah lu tetap akan dengan pola-pola membeli buku secara impulsif alias Sundoku tadi, atau gue ngurangin dulu deh sampai bukunya kelar gue baca? Kalau lu gimana, Van? Kalau kita bercandaan di grup kepo buku kan kita bilang untuk mencegah Sundoku lebih parah lagi kita mute Steven gitu. Itu salah satu strategi yang menurut gini. Kita mute Steven di WhatsApp, kita mute Steven di Instagram. Kalau gue jadi Steven sebenarnya strateginya gampang kalau gue jadi Steven. Apa tuh? Kan Sundoku dia banyak tuh. Tinggal dia pindahin aja dari rak Sundoku ke rak toko bukunya, dijual. Kan bukan Sundoku. Tapi setelah bukunya terjual tiba-tiba dia bilang, aduh gue pengen baca tuh, dia gedor lagi tuh orang toko rumah orang yang beli. Bang pinjam dulu deh bang, gue baca dulu bang. Gimana Van? Ketika ada rencana-rencana gitu kan sebenarnya jadi keingat lagi di tahun ini apa tahun kemarin ya. Kan aku bilang kalau aduh ini untuk mengurangi Sundoku kita harus jangan di buku dulu deh di awal tahun ya. Ya gagal lah lu jualan. Jangan dong, harus dibedakan antara stok toko sama stoknya ini. Harus dibedain. Oke. Yang buat pribadi dulu. Iya, ini buat pribadi. Dan rencana itu hanya tinggal rencana gitu loh Bang Rani, Mas Toto. Karena apa ya? Dari awal tahun tuh udah ada banyak buku-buku baru yang bagus gitu. Dan kayaknya di awal tahun depan tuh ini ya direm-rem dikit, tapi lihat nantilah. Enggak, pertama tuh kalau mobil tuh direm dikit ya. Kalau mobil tuh kan direm gitu, ada remnya, tergantung lu kecepatan berapa dan rem lu blong apa enggak. Jadi biar rem tetap aja gelinding. Apalagi ini kan cerpen terbaik 2023 Kompas kan baru akan terbit di 9 Januari. Fen, bukan itu juga, Fen. Gue kemarin ke Gramedia kan ya. Ya itu hampir gue Sundoku loh. Lu tahu nggak? Dia tahun-tahun lama dicetak ulang loh. Itulah. Nah itu kan untung gue nggak Sundoku, gue ambilin aja tiap tahun dia bisa. Itu buat gue yang kampretnya itu tuh beneran. Gila. Yang bikin kampret itu apa? Karena Sundoku kita itu kemudian didorong oleh keinginan untuk punya lengkap. Nah bener, FOMO kan? Sikap FOMO dan sikap ini ya, ngelengkapin koneksi. Iya benar. Jadi kumpulan cerpen 2024-nya Kompas. Terus di bawahnya ditaruh nih 2023, 2022, 2021. Anjrit, jadi pengen beli. Iya tuh, kemarin gue di Gramedia lihat tuh dari tahun 93 ya, dia kalau nggak salah dicetak ulang deh kalau nggak salah. Betul. Itu kalau nggak salah bisa diambil satu-satu tuh. Jadi kampret tuh emang Gramedia tuh. Untung gue tahan. Untung packaging gue ke Singapura agak terbatas. Kalau enggak, udah gue ini. Toto udah keburu ngomong, nanti tinggal gue di capture, kampret tuh gue copy paste. Terus gue bikinin video isi cuma kampret tuh Gramedia, kampret tuh Gramedia. Oh gitu, jadi gitu ya.
Untuk slow down sebenarnya. Jadi lu ada niatan untuk slow down ya. Tapi niat. Iya, ada niatan. Yang cuma gue bisa bilang good luck ya. Good luck lah dengan niatnya. Bahkan ini ada Mbak Dias dari Gramedia juga sempat ngirim nih. Mas, ada bukunya Ikan Natasha yang baru, Mas. Judulnya Satine. Mau Mas, mau dibahas gak di Kepo Buku? Aduh ya Allah, godaan apa lagi ini gitu. Tapi kalau tiba-tiba Kobam bilang, gue ada buku nih 4 gitu, mau direview, lu gimana? Lu jangan lu banding-bandingin kolom Gramedia, lu kesan dulu. Oh iya, nggak boleh banding-bandingin ya. Jangan, nggak boleh. Iya. Apalagi dibandingin sama Bentang gitu kan, bukunya bagus-bagus. Gua dengar itu Balai Pustaka juga banyak buku-buku baru tuh. Oke, itu tadi Steven. Kalau lu dari semalam udah berkoar di grup nih, katanya lu punya strategi. Apa strategi lu? Nah, gini, kalau orang bikin strategi itu kan harus tahu kebiasaan kita. Nih, jadi gue sharing buat teman-teman nih, buat termasuk diri gue sendiri, sharing kebiasaan kita sama. Kita kan kalau gue tadi kan kita udah bahas gimana supaya buku-buku itu cepat kebaca gitu kan, atau kebaca gitu kan. Nah, ini strategi untuk kebalikannya gitu, gimana supaya nggak sundoku, atau mungkin karena kita udah punya balance tadi mau dibaca, kemudian mungkin ngurangin ya kayak Steven gitu strateginya. Nah, lu harus lihat sebenarnya kebiasaan lu gitu, kayak kebiasaan lu, misalnya buku-buku apa yang kira-kira sering lu jadiin sundoku gitu kan. Terus kebiasaan lu ngelihat sosial media kayak Steven gitu, kayak gua, kayak lu kebiasaan ngobrol dengan mereka, kan itu bisa dilihat tuh dari situ. Nah, dari beberapa kebiasaan itu gitu, dari mulai balance buku yang ada atau stok buku yang mulai baca, kemudian seringnya lu dapat inputan, dapat racun gitu kan, racun tiktok.com kalau kata Steven gitu kan. Kayak gitu-gitu. Nah, gue tuh sampai kepikiran strategi gitu untuk para sundoku yang akut kayak kita ini ternyata. Termasuk lu ya, ini berlaku buat termasuk gua. Oke. Yaitu tidak ada. Hah? Tidak ada strateginya. Gak ada. Lu bedanya sama Steven apa? Maksud sama Steven gak ada. Bener dah. Kalau sudoku akut kayak kita, kayak ada strategi. Lu mau kayak gimana, mau ngerem-ngerem dikit kayak makanya gue bilang, Steven, lu ngerem-ngerem apaan? Yang ada rem lu udah blong, tetap aja jalan, tetap aja beli taruhan. Ini 1 Januari dia ada beberapa buku baru dia. Ya Allah. Padahal niat gue tuh cuma untuk mengajak teman-teman ngebahas masalah ini, mungkin membantu masalah gue gitu loh. Ternyata nggak ngasih solusi. Loh, pokoknya gue udah analisa segala macam. Ternyata setelah gue pikir dengan segala permutasi segala macam, setelah ternyata nggak ada strateginya. Lu bakal tetap sundoku kok, tenang aja. Aduh ya Allah, susah banget ya hidup ya. Oke lah. Apa lu strategi lu, apa gue tanya? Lu jangan bilang juga diet doang lu. Ayo apa? Ayo. Enggak, strategi gue jelas. Apaan? Terukur. Gimana coba? Terukur. Ya apa aja terukur? Gini. Untuk setiap satu kumpulan buku-buku koleksi sundoku gue yang udah gue baca, gue akan menghadiahi diri dengan 1 buku baru. Itu sama lu. Bener kan? Terukur dong, terukur. Sekarang lu ada 10 buku, belum, terus lu baca 1, terus tambah 1 lagi, 10 lagi. Malah nggak kurang lagi ya. Masalahnya strategi lu tuh juga kadang-kadang nggak konsisten. Strategi lu bilang untuk setiap 1 buku yang lu baca, lu hadiah 1 buku baru. Kenyataan dia hadiahnya 2, 3, 4, 5 buku baru. Jadi ketika gue kelar baca, misalnya gue kelar baca 100 Years of Solitude-nya Gabriel Garcia Marquez, gue ke Gramedia dong gitu kan ya. Gramedia dong. Terus gue ngeliat, gue mau beli apa ya? Murakami yang baru, misalnya gitu ya. Atau iya, buku ini. Tapi begitu jalan, ini bagus nih gitu. Wah, bahaya nih. Tapi paling enggak gue punya strategi dan terukur dong, terukur. Daripada lo sama Steven, ya udah biarin aja nanti gimana. Apa tadi filosofi lu? Di setiap masa ada bukunya, dan di setiap buku ada masanya. Allahu Akbar, ya abad. Sebab gue sebelumnya tuh kalau mengenai tema ini kan kita kan setiap kali mau ngebahas sundoku atau kayak membahas satu tema, kita tuh kan sebenarnya riset. Gue sendiri pribadi riset. Gue riset gitu ya, nggak ada yang namanya penyintas sundoku tuh nggak ada.
Coba lu cari, gue beneran, gue juga mau belajar, gak ada. Jadi gue strategi yang gue kemukakan tadi, yang Steven itu kita jujur emang gak ada. Kalau nggak ada emang gak ada. Lu cari deh, ada nggak penyintas sundoku? Kayaknya menurut gue gak ada deh, nggak nemu, Iya ya. nggak bakal sembuh nggak? Nggak bakal sembuh ya. Kita minimal gue tahu udah 4 orang nih, kita bertiga sama Mbak Lela. Kalau nggak, Mbak Lela nggak usah ditanya. Gue baru beli buku baru lagi dong. Emang yang sebelumnya udah dibaca Mbak? Ya belum. Mestinya belum lah. Emang apa hubungannya? Kagak ada lah. Emangnya gue harus baca kan? Enggak, gue cuma bilang gue baca buku baru. Aduh. Beli buku baru. Jadi kalau teman-teman punya ide atau rencana-rencana ke depannya gimana? Apakah kalian termasuk yang sundoku? Ngeremnya gimana? Atau menghabiskan buku-buku yang udah kadung dibeli secara impulsif, secara sundoku itu? Apakah kalian mau menghabiskannya atau gimana? Sharing dong ke kita di Instagram kita. Ntar kita jadiin materi juga ya buat kontennya Kepo Buku. Dan ya itulah pokoknya apapun itu kita terima deh, tolong bantu. Tolong bantu. Kesannya Bantu kita buka. kesannya sundoku tuh penyakit yang menular gitu. Menular menurut gue. Menular, iya sih. Gue jadi lebih banyak buku sejak 2018. Sejak kenapa tuh? Ya itu kan sejak mulainya Kepo Buku. Ngobrol sama Steven doang, rekomendasi bukunya udah banyak, apalagi sama lu Tok. Gini, masalahnya kita tuh ngobrol sama orang yang punya kesenangan berbeda-beda. Minat terhadap suatu Melengkapi topik. jadinya ya. Jadinya kan ya gue misalnya gue nggak begitu suka fiksi misalnya kayak gitu ya, atau susah baca fiksi. Lu berdua baca fiksinya kuat, otomatis kan ya Baca fiksi juga. jadi baca fiksi. Mungkin lu juga begitu gitu, ada topik-topik yang dulunya lu hindarin jadi lu baca gitu kan. Oke. Ternyata menarik juga. Oke. Sejarah, coba tiba-tiba ada Steven sejarah. Dulu koleksi buku gue tentang sejarah kayaknya hampir nggak ada deh. Hampir nggak ada deh. Udah suka sejarah tapi baca ada dokumentari doang gitu kan ya. Begitu Steven ada kan jadi akhirnya baca. Iya. Steven tuh yang menggerakkan gue untuk jadi beli buku-buku sejarah lagi. Aduh. Racun TikTok. Racun TikTok banget lu, Van. Tuh tanggung jawaban lu gimana lu? Gimana sih lu? Ya ceritanya kan kalau kita nyimpen info buku bagus sendiri tuh kan kayak yang dibilang waktu itu kan kayak masturbasi gitu ya. Jadi pengen Wah kacau lu. jadi ya harus dibagi-bagi lah. Oke, bagaimanapun kita harus mengakui kan bahwa banyak teman-teman kita yang juga tidak punya kemewahan untuk selalu beli buku. Betul. Kita harus sadari itu. Kita harus akuin itu kan. Ya kebetulan mungkin kalau gue pertimbangan gue walaupun impulsif, tapi yang satu-satunya yang bisa ngerem adalah ketika gue lagi bokeh gitu misalnya kan ya. Atau Steven atau Toto pasti ada pertimbangan. Nah, buat teman-teman yang kira-kira nih kemampuan untuk membeli bukunya, apalagi buku di Indonesia lumayan mahal gitu ya. Mahal banget. Mahal banget ya. Saran kalian apa? Bantulah. Keinginan sundoku ada, tapi kadang-kadang direm oleh wah gue belum ada duit nih bulan ini nih gitu. Ini dalam tema sundoku ya. Kalau memang budgetnya, memang kita ngomongnya ini ya, bukan dalam artian lu pengen baca buku ya. Karena kalau baca buku kayak teman-teman yang di Jakarta mungkin juga bisa ke perpustakaan nasional gitu ya. Buat teman-teman yang kuliah mungkin perpustakaan bisa dipermanfaatkan. Tapi ini ngomong sundoku ya, dan ini bukan berarti mengecilkan akhirnya jadi ngurangin bisnis toko buku ya, bukan ya. Tapi kan kesannya lu sundoku tapi pengen beli buku nggak udah ya bikinlah grup sundoku kolektif. Jadi lu urunan. Gila, idenya keren banget lu Toh. Iya kan? Baru kali ini ide lu bener-bener produktif banget. Loh, kan ini konteksnya sundoku ya, bukan baca buku. Kalau baca buku tuh nggak cuman harus beli kan, bisa kemana-mana. Nah, kalau lu konteksnya tetap harus beli, ya urunan kalau menurut gua. Terus ganti-gantian baca gitu ya. Ganti-gantian baca. Wah keren lu Toh. Iya kan? Urunan kan? Mini perpus ya, mini perpus. Syukur-syukur kalau lu bisa buka keluar gitu, jadi lu juga gitu. Wah gila. Baru kali ini gue salut banget sama Toto beneran. Ya barusan gue abis minum obat soalnya, jadi gue agak waras dikit. Kalau lu Van gimana Van? ya nggak tahu ya, tapi mungkin cari buku bekas ya. Nah, ke pasar lo bener juga tuh. gimana Wah tuh? pinter lu Van, cari buku bekas. Dan ternyata jadi sundoku itu tidak selalu terkait dengan beli buku baru. Karena di toko-toko buku bekas kadang-kadang lu banyak menemukan buku-buku yang juga tidak kalah bagus. Banyak banget.
buku-buku bagus gitu ya di masanya, bahkan masih relevan sampai sekarang gitu. Rani tuh suka ke toko-toko buku bekas kan lu Ran? Iya. Beli buku TTS, jadi yang udah diisi dia beli. Lu taruh, jadi kesannya lu udah ngisi gitu. Itu bukan sundoku, namanya itu pamer. Itu penipuan publik ya. Penipuan publik. Oke, jadi tadi sundoku urunan, keren banget tuh idenya tuh. Terus kemudian yang juga keren tuh adalah cari buku bekas. Kalau gue mau nambahin satu hal. Banyak loh cara untuk membaca buku secara gratis. Di luar beli buku bajakan ya, atau download buku-buku bajakan ya. Itu sih udah big no buat siapapun, buat kita di Kepo Buku gitu ya. Tapi lu bisa pakai aplikasi perpustakaan. Oh iya, betul. Salah satunya adalah iPusnas. iPusnas tuh bagus, tapi gue liat kok nggak banyak yang manfaatin gitu. Belum banyak yang tahu mungkin. Lu download di situ, lu cari bukunya dan bukunya lumayan update. Bagus. Ya kan? Dan seperti logika perpustakaan, iPusnas tuh ternyata tidak, misalnya ada satu buku nih, nggak bisa lu langsung lu beli, lu baca gratis, tapi lu lihat dulu lagi ada yang minjem apa enggak, lagi ada yang baca atau enggak. Jadi kan pengarang buku dan penerbit juga diuntungkan kan. Betul. Minimal tidak dirugikan gitu. Jadi coba deh aplikasi-aplikasi kayak iPusnas gitu, atau aplikasi-aplikasi menulis buku gitu ya, yang buku online tuh juga banyak yang menarik dan nggak sedikit dari buku-buku itu yang kemudian diterbitkan menjadi buku yang bestseller. Lu udah bisa baca duluan kan keren. Gitu. Intinya kan sebenarnya baca, ya nggak sih? Intinya kan baca. Intinya sih baca. Oke, kalau begitu, terima kasih banyak Bapak-Bapak. Ya, terima kasih. Sukses semuanya, selamat tahun baru, sehat-sehat. Sehat-sehat.